Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Harry Maguire berkelahi di Mykonos setelah saudarinya Daisy ditikam dan mengira polisi berpakaian preman sebagai geng yang menargetkan mereka. Saksi mata mengatakan dia salah mengira polisi berpakaian preman adalah sebuah geng yang menargetkan mereka. Ada klaim bahwa bek Manchester United tersebut mencoba menyuap petugas dengan mengatakan berapa yang Anda inginkan. Tetapi Maguire dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka tidak menawarkan suap, tetapi mencoba mencari tahu berapa banyak mereka dapat didenda. Kapten United tersebut muncul di pengadilan kemarin setelah ditangkap pada Jumat pagi dengan dua pria lainnya. Saksi mata mengatakan perkelahian terjadi setelah Maguire, Daisy, dan teman-temannya meninggalkan sebuah bar di Pulau Yunani, tempat mereka berulang kali diejek oleh penggemar pesaing. Daisy diberitakan menderita luka tusukan di lengannya dan Maguire yang marah bergegas membela dirinya. Seorang saksi menyatakan Harry pergi setelah melihat darah pada saudara perempuannya dan kemudian semuanya dimulai dengan perkelahian. Itu adalah luka yang sangat parah. Harry bereaksi seperti orang lain jika mereka melihat anggota keluarga mereka diserang. Petugas berpakaian preman yang berpatroli di daerah itu dan memperlakukan jam malam COVID-19 bergegas untuk menghentikan perkelahian itu. Tetapi Harry dikatakan telah salah mengira polisi sebagai penyerang dan menyerang mereka. Saksi menambahkan setelah Harry menyadari bahwa polisi bukan bagian dari kelompok aslinya, dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi karena salah satu petugas terluka, dia dibawa ke kantor bersama yang lainnya. Salah satu sumber berkata Harry akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Itulah sebabnya dia sangat marah ketika dia melihat saudara perempuannya diserang. Dia pria sejati yang berorientasi pada keluarga dan dia merasa perlu melindunginya. Dia hanya melakukan apa yang orang lain akan lakukan. Kemarin bek Inggris tersebut muncul di hadapan seorang jaksa di Pulau Syros, di mana dia mengaku tidak bersalah atas penyerangan, pelecehan verbal, dan mencoba menyuap polisi. Saat dia meninggalkan pengadilan, Maguire menolak berkomentar, tetapi pengacaranya mengatakan dia adalah orang bebas. Dipercaya bahwa syarat pembebasannya dan yang lainnya adalah bahwa mereka meminta maaf. United bergerak cepat untuk melindungi bintangnya tersebut. Tim hukum Manchester United dengan duo pengacara top Athena yang terbang pada pagi hari kemarin untuk sidang di Syros. Mereka ditemani oleh ayah Maguire, Alan. Dia membawa baju ganti untuk putranya yang telah menghabiskan malam sebelumnya di sel polisi yang menyesalkan tanpa AC. Cristiano Ronaldo berencana untuk menyaingi rekan setim lamanya di United dengan membuka hotel mewah baru di Manchester. Bisnis perhotelan yang dimiliki oleh pemain Juventus, Cristiano Ronaldo, semakin sukses. Kini ia mulai membangun hotel ketujuh miliknya dekat markas Manchester United. Hotel Pesta Nasi R7 ketujuh rencananya akan berdiri di Newton Street, Manchester, Inggris. Jika diingat lagi, Manchester adalah kota penuh kenangan bagi Cristiano Ronaldo. Di tempat itu, Cristiano Ronaldo pernah memperkuat Manchester United selama 6 tahun, yakni 2003 hingga 2009. Dalam kurun waktu tersebut, CR7 berhasil membuktikan kemampuannya hingga meraih penghargaan Ballon d'Or. Gary Neville dan Ryan Giggs yang sama-sama bermain dengan Ronaldo memiliki dua hotel bersama di Manchester. Mereka pertama kali meluncurkan hotel football yang sukses di bawah bayang-bayang Old Trafford pada tahun 2015. Meskipun tidak lagi memperkuat Manchester United, Cristiano Ronaldo ingin melanjutkan kenangan indah di Inggris dengan cara membangun hotel. Ronaldo menyebut hotel ketujuh miliknya ini sebagai hotel gaya hidup kelas atas. Rencananya pesta nasi R7 di Manchester akan mulai dibuka pada tahun 2023. Ini adalah tempat yang tepat. Lagi pula, ini adalah kota tempat Cristiano Ronaldo memulai karir internasionalnya di Manchester United pada 2003. Saat itu untuk pertama kalinya ia menggunakan nomor 7 di punggungnya.
Sejauh ini Cristiano Ronaldo sudah memiliki 6 hotel yang berada di kota Madeira, Lisbon, Madrid, New York, Marrakech, dan Paris. Alan Smith mencintai seninya. Mantan striker United Alan Smith mengatakan dia masih bermain untuk Notts County pada usia 39 tahun, semata-mata karena kecintaannya pada permainan tersebut. Karir pemain depan dan gelandang ex-Leeds, Old Trafford, dan MK Dons tersebut berubah drastis ketika ia cedera dalam insiden mengerikan yang mengancam karirnya di Anfield pada tahun 2006. Rekan-rekan lama saya berkata kepada saya, "Apa yang kamu lakukan hingga masih bermain? Kenapa kamu masih repot?" Saya masih menyukainya. Sederhana itu, saya di Notts County karena saya ingin dan saya akan terus bermain selama mungkin. Saya masih memiliki antusiasme dan dorongan yang sama seperti saat remaja. Ketika saya mencoba untuk masuk ke tim utama United, itu tidak pernah berkurang. MU hentikan pengejaran Jadon Sancho. Manchester United siap menghentikan pengejaran 110 juta pounds mereka atas Jadon Sancho untuk menghindari kerusakan struktur gaji mereka. Pemimpin Old Trafford siap untuk mengakhiri pengejaran selama setahun mereka untuk bintang Borussia Dortmund setelah berkaca pada Alexis Sanchez dengan kerugian 500.000 pounds seminggu. Perwakilan Sancho menuntut gaji 300.000 pounds seminggu untuk pemain internasional Inggris berusia 20 tahun itu. United sudah membayar kiper David De Gea dengan gaji 375.000 pounds seminggu. Mereka tidak ingin pemain lain mendapatkan lebih dari 300.000 pounds seminggu untuk menjaga struktur gaji para pemain lainnya. David Brooks semakin dekat ke Manchester United. Manchester United mengalihkan perhatian mereka ke David Brooks setelah mendinginkan minat mereka pada kesepakatan untuk Douglas Costa dari Juventus. Setan Merah semakin frustasi dalam mengejar Jadon Sancho dari Dortmund, dan Manchester Evening News melaporkan kepindahan Brooks sekarang dalam agenda. Perwakilan Brooks, Unik Sport Management yang mewakili Aaron Wan-Bissaka selama kepindahannya senilai 50 juta pounds ke Old Trafford, dan juga mewakili Axel Tuanzebe di antara klien mereka. United menerima dorongan lebih lanjut ketika bos Bournemouth Jason Tindall mengatakan setiap pemain The Carries tersedia dengan harga yang tepat. Dalam kasus Brooks, harga tersebut diyakini sekitar 40 juta pounds. Dia masih punya kualitas. Rio Ferdinand mendukung David De Gea untuk kembali menjadi kiper nomor 1 dunia. Mantan bek United tersebut berkata De Gea memiliki kemampuan untuk kembali ke tempatnya semula. Dia telah ditunjuk selama bertahun-tahun bahwa dia adalah seorang kiper yang hebat. Dia sekarang bisa beristirahat selama beberapa minggu dan kembali dengan fokus yang diperbaharui. Dia memiliki mentalitas untuk kembali dan mencapai levelnya lagi. Kami telah melihat berkali-kali betapa baiknya dia. Saya pikir dia masih menjadi pemain besar untuk United, tapi dia punya poin untuk dibuktikan lagi sekarang. Dia pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya dan kembali bangkit. Bruno Fernandes memperingati rival United musim depan. Bruno Fernandes memperingatkan rival Liga Premier Manchester United bahwa dia bisa menjadi lebih baik musim depan. Itu naluri selama bertahun-tahun karena posisi saya bermain. Saya mengembangkan kemampuan saya untuk bergerak dan melihat ke depan. Ketika kami kehilangan bola, saya mencoba menjadi yang pertama bereaksi dan memanggil pemain penyerang lainnya untuk membantu memenangkan penguasaan bola. Dan jelas bagi saya untuk dapat membangun permainan, memiliki bola, dan memberikan umpan kepada rekan satu tim saya untuk kemungkinan mereka mencetak gol. Saya pikir itulah yang perlu saya lakukan lebih banyak karena saya telah memberikan beberapa assist, tetapi saya bisa memberikan lebih banyak mengingat kualitas yang kami miliki di musim depan. Saya yakin saya bisa meningkatkan kemampuan saya mengingat kualitas yang kami miliki musim depan.